Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Fitri Nurul Wahida dari Program Studi Sistem Informasi kelas C, Universitas Cipasung Tasikmalaya. Pembuatan video pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode manajemen risiko keamanan informasi, Sub-Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation atau OCTAV. Langsung saja di sini, apa itu OCTAV? OCTAV adalah sebuah metodologi penilaian risiko keamanan informasi yang komprehensif. Metodologi ini dibuat oleh CIRT atau Computer Emergency Response Team di Carnegie Mellon University. Tujuannya yaitu untuk membantu organisasi mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola risiko keamanan informasi. Fokusnya yaitu menyeimbangkan aspek operasional, risiko keamanan, dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada filosofi dan karakteristik utama. Yang pertama yaitu ada self-directed atau mandiri. Dilakukan oleh tim internal organisasi yang paling memahami bisnis, bukan sepenuhnya oleh konsultan dari luar. Yang selanjutnya yaitu ada interdisiplin, yaitu melibatkan seluruh level organisasi, baik eksekutif, manajemen operasional, staf IT, dan staf umum. Yang selanjutnya ada asset driven, berbasis aset, fokus pada perlindungan aset informasi yang paling kritis bagi misi organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada 3 fase utama OCTAV. Yang pertama itu membangun profil ancaman berbasis aset dari pandangan organisasi. Fase kedua yaitu mengidentifikasi kerentanan infrastruktur dari pandangan teknologi. Fase yang ketiga yaitu mengembangkan strategi dan rencana keamanan dari analisis risiko dan perencanaan. Selanjutnya yaitu kita bedah fase. Fase yang pertama itu dari pandangan organisasi. Kegiatan utamanya itu mengidentifikasi aset kritis baik data, sistem maupun SDM. Lalu mengidentifikasi ancaman terhadap aset tersebut. Selanjutnya menentukan rekrutmen keamanan, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Lalu melakukan wawancara atau workshop dengan staf dari berbagai level. Outputnya daftar aset prioritas dan profil ancaman yang ada. Selanjutnya bedah fase kedua yaitu pandangan teknologi. Nah, kegiatan utamanya yaitu memetakan infrastruktur teknologi yang mendukung aset kritis, lalu menjalankan evaluasi kerentanan atau vulnerability assessment. Selanjutnya yaitu menganalisis jalur akses teknis, network paths, server access. Selanjutnya mencari celah keamanan bisnis, mau bug, mau patch yang belum diupdate, atau konfigurasi yang lemah. Outputnya laporan kerentanan teknis pada komponen kunci. Bedah fase yang ketiga yaitu strategi dan rencana. Kegiatan utamanya yaitu analisis risiko, menggabungkan profil ancaman dari fase 1 dengan kerentanan teknis di fase kedua. Selanjutnya itu menghitung dampak risiko terhadap misi organisasi. Selanjutnya menyusun strategi perlindungan, lalu membuat rencana mitigasi atau tindakan perbaikan. Outputnya yaitu rencana aksi keamanan yang komprehensif dan disetujui oleh manajemen. Selanjutnya ada varian metode OCTAV. Metode OCTAV ada 3, yaitu yang pertama OCTAV method atau original. Targetnya yaitu organisasi yang besar, yaitu lebih dari 300 karyawan. Strukturnya yang bertingkat. Prosesnya berbasis workshop masif melibatkan diskusi terpisah antara eksekutif, manajer lini, dan staf IT. Lalu fokusnya yaitu analisis risiko sistemik yang menyeluruh, baik fisik, SDM, dan IT. Selanjutnya ada OCTAV S. Targetnya yaitu organisasi kecil atau menengah. Struktur data, flat, dan hierarki. Prosesnya dilakukan oleh tim analisis kecil yaitu 3-5 orang yang sudah memahami bisnis dan tidak perlu workshop luas. Fokusnya yaitu efisiensi waktu tanpa mengurangi kualitas analisis risiko pada infrastruktur kritis.
Yang selanjutnya yaitu ada Octave Allegro, yaitu targetnya organisasi yang butuh hasil cepat dan fokusnya yang spesifik. Prosesnya yaitu streamlined atau dirampingkan, fokus pada wadah informasi atau container. Fokusnya information asset centric, mengutamakan perlindungan data itu sendiri bukan sekedar infrastruktur penyimpanannya saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Octave ini. Kelebihannya, kolaborasi lintas divisi, memaksa tim IT dan manajemen bisnis duduk bersama menyamakan persepsi risiko. Transfer pengetahuan atau self-directed kadang dilakukan mandiri, keahlian analisis risiko tertanam di dalam tim internal, tidak hilang saat konsultan pergi. Lalu yang selanjutnya fokus pada dampak bisnis. Risiko yang dinilai berdasarkan kerugian operasional, uang atau reputasi, bukan sekedar skor teknis CVSS. Selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya itu kualitatif atau subjektif. Hasil sangat bergantung pada opini peserta workshop, tidak menghasilkan angka probabilitas statistik seperti metode F-FIRE. Selanjutnya ada waktu dan birokrasi. Varian original sangat memakan waktu. Menjadwalkan workshop dengan eksekutif seringkali sangat sulit. Selanjutnya ada snapshot in time, yaitu hasil analisis hanya valid pada saat evaluasi dilakukan. Jadi perlu pengulangan berkala agar tetap relevan. Untuk kesimpulannya, metode Octave menegaskan bahwa keamanan informasi sejatinya bukan sekedar tantangan teknis semata, melainkan merupakan isu strategis manajemen yang berdampak langsung pada kelangsungan operasional bisnis. Pendekatan ini menggeser paradigma lama dengan menempatkan aset informasi sebagai pusat evaluasi, di mana proses penilaian risiko dilakukan secara mandiri atau self-directed oleh tim internal yang paling memahami konteks organisasi. Dengan melibatkan kolaborasi lintas disiplin mulai dari staf operasional hingga eksekutif, Octave memastikan bahwa strategi keamanan yang dihasilkan tidak hanya menutup celah teknis, tetapi juga selaras sepenuhnya dengan misi, tujuan, dan toleransi risiko organisasi secara keseluruhan. Untuk saran, untuk menerapkan Octave secara efektif, organisasi direkomendasikan untuk memulainya dengan yang pertama, pilih varian yang sesuai. Gunakan Octave S atau untuk organisasi kecil atau menengah agar efisien, atau Octave Allegro jika ingin fokus cepat pada perlindungan data, sehingga proses tidak membebani operasional. Selanjutnya, yang kedua ada amankan komitmen manajemen. Pastikan mendapatkan dukungan penuh atau buy-in dari jajaran eksekutif sebelum memulai, karena hasil evaluasi akan membutuhkan keputusan strategis dan anggaran. Yang ketiga yaitu bentuk tim lintas divisi. Jangan biarkan departemen IT bekerja sendiri. Libatkan perwakilan dari HR, keuangan, operasional untuk mendapatkan gambaran risiko bisnis yang utuh. Selanjutnya fokus pada aset kritis. Mulailah penilaian risiko dari segelintir aset yang paling vital bagi keberlangsungan hidup organisasi. Jangan mencoba melindungi semuanya sekaligus dari awal. Selanjutnya ada budayakan keterbukaan. Dorong peserta evaluasi untuk jujur mengenai kelemahan internal tanpa rasa takut disalahkan, agar profil risiko yang dihasilkan akurat. Untuk poin terakhir, lakukan evaluasi berkala. Jadikan penilaian risiko sebagai siklus rutin, misalnya tahunan, bukan proyek sekali jalan, mengingat ancaman cyber akan terus berevolusi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.